Jayanegara adalah raja kedua Majapahit yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Ia merupakan putra dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan Dyah Gayatri. Sejak awal pemerintahannya, Jayanegara dikenal sebagai raja yang kejam dan otoriter, sehingga rakyat dan para pembesar kerajaan tidak menyukainya. Ketika Jayanegara naik tahta, ia menghadapi banyak pemberontakan dari para bawahannya. Salah satunya adalah pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora, dan Nambi. Pemberontakan-pemberontakan ini menunjukkan ketidakpuasan para pejabat tinggi terhadap kepemimpinan Jayanegara yang dianggap tidak bijaksana dan penuh kecurigaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah satu tindakan paling kontroversial yang dilakukan Jayanegara adalah larangannya bagi adik-adiknya, Tribhuwana dan Raja Dewi, untuk menikah. Hal ini diduga karena Jayanegara ingin menjadikan mereka sebagai istri sendiri. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan adat dan moral pada masa itu, sikap ini semakin memperburuk citranya di mata rakyat. Keadaan semakin memburuk ketika terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Rakuti pada tahun 1319. Rakuti, seorang pejabat Majapahit, berhasil merebut ibu kota dan mengusir Jayanegara. Namun, Gajah Mada, yang saat itu masih seorang prajurit, berhasil menyelamatkan raja dan membawa Jayanegara ke tempat aman. Dengan strategi cerdik, Gajah Mada akhirnya berhasil merebut kembali ibu kota dan membunuh Rakuti beserta para pengikutnya. Setelah peristiwa ini, Jayanegara semakin bergantung pada Gajah Mada dan menjadikannya sebagai salah satu orang kepercayaannya di istana. Namun, meskipun berhasil selamat dari pemberontakan, Jayanegara tetap menjadi raja yang tidak disukai oleh rakyatnya. Kekejaman dan kesewenang-wenangannya semakin membuatnya dijauhi oleh para pejabat dan rakyat Majapahit. Ia mulai curiga bahwa ada banyak orang yang ingin menggulingkannya, sehingga ia memperketat pengawasan dan mempercayakan keamanannya kepada seorang tabib bernama Tanca. Tanca adalah seorang tabib kerajaan yang memiliki tugas merawat kesehatan raja. Suatu hari, Jayanegara mengalami sakit dan meminta Tanca untuk mengobatinya. Namun, di dalam kamar perawatan, Tanca justru menikam Jayanegara hingga tewas. Tindakan Tanca ini bukan tanpa alasan. Konon, Tanca memiliki dendam pribadi terhadap sang raja karena Jayanegara telah berbuat jahat kepada keluarganya. Pembunuhan ini terjadi begitu cepat, sehingga para pengawal tidak sempat mencegahnya. Setelah membunuh Jayanegara, Tanca segera dihukum mati oleh Gajah Mada. Meskipun Tanca membunuh seorang raja yang dibenci rakyat, tindakan ini tetap dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kerajaan. Kematian Jayanegara membawa perubahan besar bagi Majapahit. Karena ia tidak memiliki keturunan, tahta kemudian jatuh ke tangan adiknya, Tribhuwana Tunggadewi. Dengan naiknya Tribhuwana, Majapahit mulai memasuki era kejayaan yang lebih besar. Dalam sejarah, Jayanegara dikenang sebagai raja yang lemah dan tidak mampu membawa Majapahit menuju kejayaan. Ia lebih dikenal karena kekejamannya dibandingkan prestasinya dalam pemerintahan. Meskipun demikian, kisah pembunuhan Jayanegara menjadi pelajaran bagi para pemimpin bahwa kezaliman dan kesewenang-wenangan bisa berujung pada kehancuran diri sendiri. Setelah kematian Jayanegara, Tribhuwana dibantu oleh Gajah Mada dalam pemerintahan. Dari sinilah, sumpah terkenal, Sumpah Palapa, diucapkan oleh Gajah Mada, yang menandai awal ekspansi besar Majapahit ke Nusantara. Rakyat Majapahit tidak terlalu meratapi kematian Jayanegara. Sebaliknya, banyak yang merasa lega karena raja yang dianggap sebagai raja kejam itu telah tiada. Dalam kitab Pararaton, Jayanegara dijuluki sebagai Kala Gemet, yang berarti raja lemah dan jahat. Julukan ini menunjukkan betapa buruknya citra Jayanegara di mata sejarawan masa lalu. Kisah pembunuhan Jayanegara tetap menjadi salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Majapahit. Seorang raja yang kejam akhirnya dibunuh oleh tabibnya sendiri, sebuah ironi dalam perjalanan sejarah kerajaan besar ini. Pembunuhan ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa dukungan rakyat dan pejabat kerajaan bisa berujung pada pengkhianatan bahkan dari orang terdekat. Jayanegara, yang seharusnya menjadi penerus kejayaan Raden Wijaya, justru menjadi salah satu penguasa paling tidak disukai dalam sejarah Majapahit. Meskipun ia telah tiada, kisah hidup dan kematiannya tetap menjadi pelajaran tentang bagaimana seorang pemimpin harus berhati-hati dalam menjalankan kekuasaan,
Begitulah akhir dari Jayanegara, seorang raja yang berkuasa dalam ketakutan dan akhirnya tewas di tangan orang yang dipercayainya sendiri.